Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Bella dengan NPM 22351032. Baiklah, di sini saya akan menyimak video tentang belajar dasar pemrograman JavaScript. Yang pertama itu ada array. Pakai ketika lu nanti pas kerja as a front end ataupun back end developer, dan khususnya untuk web developer gitu ya. Oke, gua akan coba rundown dari nol lagi untuk array itu sendiri. Kurang lebih si array ini kayak sebuah variabel yang bisa menampung multiple values. Itu inti dari array sebenarnya. Cuman masalahnya bukan gitu doang. Jadi ketika sebuah variabel punya value yang banyak, mau diapakan itu value-nya gitu. Nah, itu permasalahan ketika kita belajar yang namanya array, bro. Gimana cara kita ngelola isian dari variabel yang sudah punya banyak data. Contoh, di sini ada data seperti ini, di sini ada data function, di sini ada objek misalnya, dan lain-lain. Wow, satu variabel ini punya banyak value. Oke, ini array fix. No, nggak kayak gitu. Tapi gimana cara kita mengelola apa yang ada di dalam variabel tersebut? Karena variabel ini multiple values, perlakuan terhadap variabel tersebut akan berbeda seperti variabel standar. Yang mana variabel standar kan kurang lebih kayak hello, kayak gitu-gitu ya, hello world atau lorem ipsum. Dan array ini yang bikin kita terkadang jadi stuck untuk belajar ngoding. Nah, terlebih karena ini JavaScript, akan lebih stuck lagi kalau kalian pusing tentang array. Jadi seenggaknya di sini gue akan jabarkan secara manusiawi. Sebisanya gue menyampaikan aja. Jadi kalau misalkan ada yang salah dari ucapan gue seputar pembahasan 12 materi array ini, gue nggak pakai skrip di sini, gue cuma nyantumin poin by poinnya dari 1 sampai 12 apa yang harus gue bahas supaya nggak terlalu luas kemana-mana gitu. Tetap ada poinnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Mulai dari hal yang paling standar, cara membuat array. Kalau kalian tiba-tiba terjun di sini, please tolong tonton dulu video yang kemarin yang untuk pemula, bagaimana cara membuat variabel, declare dan segala macamnya. Setelah itu baru bisa masuk sini supaya gue nggak perlu menjelaskan apa itu variabel dan kawan-kawannya. Materi pertama kita akan belajar cara membuat array, karena nggak cuma satu cara, kita bisa pakai banyak cara untuk bikin sebuah array. Yang pertama, kita bikin dengan cara yang paling standar. Taruh aja di sini kita punya array dengan nama array saya. Lalu di dalamnya itu banyak value 1, 2, 3, ini udah termasuk sebuah array. Dan taruhlah di sini gua isi array ini dengan muka, lalu dengan tangan, lalu dengan tangan, dan satu lagi pakai misalkan bibir. Kalau gua console.log array saya, maka dia akan menghasilkan array seperti ini. Tahapan pertama seperti itu untuk membuat sebuah array. Cara kedua membuat array, kalian bisa bikin array kosongan, array kamu mungkin di sini ya, kosong dulu. Terus lu isi nilai apa yang pengen lu masukin ke dalam array kamu di sini. Caranya tinggal panggil lagi array kamunya, lalu diikuti dengan siku-siku dan sama dengan values-nya itu apa. Sebelum kita masukin data nilai dan juga key-nya ke sini, gua akan jelaskan dulu ini maksudnya apa dan ini juga maksudnya apa. Karena nggak cuma sekedar oh senyum, oh tangan, oh bibir, oke itu array, nggak cuma sekedar itu. Kalian perhatikan di bagian konsol sini. Sorry, ini gua komen dulu. Di sini kalau kalian klik tanda panahnya, dia akan turun ke bawah dan kalian lihat di sini ada 0, 1, 2. Muka itu urutan ke-0, indeks ke-0, Urutan pertama indeks ke-0 muka. Urutan kedua indeks ke-1 tangan. Urutan ketiga indeks ke-2 itu bibir. Bentar gua notifnya gua matiin dulu anjir, berisik banget ini. Right. Sorry ya kalau di sini suaranya berisik, ada suara burung, suara angkot dan segala macamnya. Jadi ketika kita bikin sebuah variabel, walaupun di sini kita nggak masukin key, nggak masukin angka 1 2 3 0 1 2 3 itu, tetap di situ sebenarnya ada. Yang mana 0 1 2 tadi itu disebut key atau indeks ya. Indeks dari sebuah array. Indeks itu mulainya dari 0. Sedangkan kita manusia bisa menghitung mulai dari 1. Itu yang bisa bikin kita pusing pas belajar ngoding. Sedangkan di dalam codingan itu mulai dari 0, tapi kita mulai dari 1 dan terkadang juga sebaliknya. Jadi nanti akan ada hal-hal yang mesti kalian kulik lagi, apalagi seputar array. Oke, kita masuk ke cara kedua ya, karena kalian udah tahu 0 1 2 itu apa. Itu disebutnya indeks. Jadi indeks ke-0 adalah senyum, indeks ke-1 adalah tangan, indeks kedua adalah bibir. Urutan pertama adalah muka, urutan kedua adalah tangan, urutan ketiga adalah bibir kalau secara manusianya. Lalu pembuatan yang kedua kurang lebih itu kayak begini dan kita mesti masukin indeksnya ke sini. Indeks berapa yang mau lu isi? Values-nya. Taruhlah indeks ke 0 dulu. Ya kan indeks 0 muka tuh. Kita taruh di sini. Gua ganti dengan bibir misalnya. Lalu array kamu indeks ke 1 gua isi dengan misalnya dengan trompet. Trompet apa itu ya? Bunga lah kurang lebih. Array kamu dengan key indeks ke-2 itu gua isi X misalnya kayak gini. Kalau kita konsol log array kamu, maka akan menghasilkan hal yang sama saja. 0, 1, 2. Nah, kalau ini lebih jelas lagi karena lu mendeklarasikan si indeksnya. Indeks ke-0 itu apa, indeks ke-1 itu apa, indeks ke-2 itu apa nilainya. Tapi di sini kan kalian enggak. Walaupun kalian enggak masukin key-nya, tapi secara otomatis sebelum koma itu adalah si 0, setelah koma itu adalah si 1, setelahnya lagi terus berurutan sampai ke ujung sepanjang data yang kalian punya. Nah, ini balik lagi dikit nih ke bagian array saya ya. 0, 1, 2. Kalau gua tanya ke lu yang berngoding, ini panjang datanya berapa di dalam satu variabel array saya ini? Apakah ada 2 atau apakah ada 3? Itu cukup pusing kalau untuk pemula waktu pertama kali belajar kayak gue dulu. Panjang data di dalam array variabel array saya itu ada berapa? Apakah dihitung ini 2 atau 3? Yang jelas jawabannya 3. Cari tahunya di mana? Di konsol sini kalian bisa tambahin titik length yang artinya panjang data array saya itu berapa. Kalau kita save dan kita lihat ke sini itu 3. Karena yang terhitung adalah berapa banyak nilai yang ada di dalam arraynya, bukan akhir dari indeks yang ada di sini. Kalau dilihat di sini kan 2, seolah-olah gitu datanya itu kayak ada 2 gitu. Padahal enggak. Karena mulainya dari 0, jadi kalau kalian hitung ini 0 itu kan 1, 2, 3. Jadi tetap array length-nya itu ada 3. Kurang lebih kayak gitu ya. Itu berbicara tentang panjang data. Tadi gua kelewat gitu. Lalu pembuatan yang ketiga dalam array itu kurang lebih kayak gini. Kita bisa pakai objek untuk memanggil si array ini. Jadi pertama misalkan array kita sama dengan new array dalam kurung kayak begini. Di dalam kurung sini kalian bisa isiin values-nya langsung. Contoh yang pertama misalkan gue isi setan. Lalu yang kedua gue isi mata. Dah, gini aja. Oke. Kalau kita 1, length 2. Oke, karena ada 1, 2. Sebanyak 2 data artinya panjang datanya itu 2 dan indeks ke-0-nya adalah setan, indeks ke-1-nya adalah mata. Urutan pertamanya adalah setan, urutan keduanya adalah mata. Apakah kita bisa combine dengan ini? Tentu saja bisa, Bro. Anggaplah ini kita nggak isi dulu. Sama kayak gini nih. Ini tuh sama seperti yang ini, oke? Array kita akan masukkan nilai ke dalam indeks ke-0-nya itu sama dengan misalkan si bunga. Lalu kita save, yang muncul harusnya hanya bunga. Nih, 0 bunga. Sama aja. Kalau misalkan kita ngajuin gimana, Bang? Array kita 3 sama dengan
misalkan tepuk tangan. Indeks ke satu keduanya akan jadi apa? Jadi undefined. Kalau kita cek ke browser atau empty, lihat empty kali 2. Artinya tidak terjabarkan apapun, cuman tetap dia masuk ke dalam lingkup array sini. Ya. Bunga, empty kali 2, yang artinya ada 2 nilai yang kosong, lalu diikuti dengan nilai terakhir yaitu si tepuk tangan. Kalau kita panggil, ya, ini masuk ke materi kedua cara pemanggilan array sekaligus. Kita pengen manggil array ke 0 di dalam array kita. Array ke 0 atau indeks ke 0-nya adalah bunga. Jadi masukin langsung sini siku-sikunya, kasih tanda 0. Kalau kita save dan kita lihat ke log itu bakal muncul si bunga. Ini bunga. Tuh. Kalau pengen yang tepuk tangan berarti masukin sesuai indeksnya itu berapa? 3. Save. Berubah jadi ini ya, tangan. Lalu kalau kita panggil yang kosong tadi 2, 1, 2 itu kan kosong, key yang kosong ya, indeks yang kosong, isinya nggak adaan, undefined. Jadi nilai yang empty kali 2 tadi itu sebenarnya bersifat undefined, tidak terdefinisikan, belum diapa-apakan. Lalu yang 1 pun sama juga, 1 karena dia masih belum ada apa-apa, masih undefined juga. Kalau kita pengen isi, kita bisa kasih dia data di sini kayak tadi lagi. Mau tidak berurutan pun nggak apa-apa bro. Nggak berurutan juga nggak kenapa-napa, aman aja. Taruhlah di sini X. Ya kan? Ini nggak berurutan. Jadi X ada di sini dan value udah berubah jadi bunga, ini dan ini. Cukup paham tentang penjabaran pembuatan array dan juga pemanggilannya. Seharusnya cukup mudah ya untuk di awal kali kita belajar array, mulai dari pemanggilan dan juga pembuatannya dulu. Aja. Ini caranya dan kita akan tambahkan beberapa item di sini. Misalkan kita akan bermain yang namanya buah-buahan aja supaya mudah untuk dipahami ya. Oke, di sini jadi gua udah punya 1 2 3 4 5 data buah dan kita akan coba kelola ini. Bagaimana cara kita mengetahui buah-buah yang ada di dalam sini, kurang lebih kayak gitu. Untuk materi yang kedua itu kita harus tahu apakah array ini mengandung sesuatu atau tidak. Kayak contohnya misalnya, apakah di dalam data array saya mengandung semangka? Apakah di dalam array saya mengandung alpukat? Nah, kayak gitu ya. Kalau kita lihat secara kasat mata kan memang ya mereka mengandung semangka dan mengandung alpukat. Masa ya di sini kita tiba-tiba iya kan nggak mungkin. Jadi harus kita coding sedikit. Array saya .includes apa yang akan lu cari? Mengandung, taruhlah mengandung semangka. Mana semangka sini? Ini ya. Ini artinya apakah array saya mengandung semangka? Ya, jadi kita akan coba buat dia di dalam variabel cons is semangka, bahasa Inggrisnya apa ya? Is semangka lah. Udah semangka aja, lupa gua. Bahasa Inggris semangka apa sih anjing? Oke, semangka ya. Kita konsol log semangkanya. Kalau dia bernilai true, maka dia ada semangkanya. Kalau dia bernilai false, maka di dalam array saya ini nggak ada semangkanya. Kita cek ke browser. True, artinya dia ada semangkanya. Kalau gua masukkan selain semangka, taruhlah di sini gua buah apa ya? Buah ini nih. Buah pisang. Ini kan nggak ada pisang ya. Kita coba masukin pisang sini. Kalau gua baca, apakah array saya itu mengandung buah pisang? Lu lihat dah ke sini, ada pisang enggak kan? Berarti harusnya kan munculnya false. Jadi kalau kita konsol log, kita ganti dulu pisang. Nah, jadi enak nih. Cons pisang alias variable pisang untuk mengecek apakah array saya itu mengandung pisang atau tidak. Jadi kalau kita konsol log, false, dia tidak mengandung pisang. Oke, gua balikin lagi ke semangka ya. Sip. Kita udah tahu di sini tuh ada semangka. Kalau misalkan lu pengen tahu semangka itu ada di posisi indeks keberapa, lu udah tahu di sini ada semangkanya. Anggaplah lu nggak punya gambar buah-buahan ini di dalam array ini. Anggaplah ini nggak ada, gua tutup anggaplah ya. Misalkan ini gua cut. Ternyata di dalam array itu memang mengandung semangka. Dan lo harus tahu semangka itu ada di posisi keberapa, didempet sama buah-buahan apa misalnya gitu. Dan untuk mengetahui itu lo bisa pakai yang namanya index of. Jadi cons posisi pisang sama dengan array saya dot index of apa yang mau lo masukkan. Ini bukan pisang lagi, ini semangka, sorry Pak, semangka. Posisi semangka. Oke. Masukkan sini index of semangka. Kalau gua konsol log semangka, dia udah tahu lah ya, dia ada true, dan jika true maka gua akan munculkan posisi semangkanya. Maka kita di sini mesti kasih kondisi sedikit lah. Jika semangka, maka console.log posisi semangkanya. Oke. Ini artinya kalau semangka bernilai true, maka munculkan posisinya. Jika tidak, console.log saya tidak tahu posisinya di mana. Kalau kita refresh, ada di indeks ke-3. Apakah betul? 0, 1, 2, 3. Itu untuk mengetahui semangka. Jadi kalau kita perlengkap di sini, kalau gua pakai backtick di sini ya, Bro. Buah semangka itu ada dan dia berada di posisi indeks ke, masukin posisi semangka. Buah semangka itu ada dan dia berada di posisi indeks ke-3. 0, 1, 2, 3. Semangka itu ada apa buahnya? Ini nih. Lalu setelah buah semangka itu ada apa buahnya? Nah, ini bermain logika-logika dasar ya. Karena kita udah tahu posisi semangka yang mana ada di sini, variabel posisi semangka. Oke, sorry sebelum lebih jauh, ini if else-nya kita naikin sebelum variabel ini. Karena variabel ini akan mencari indeks semangka. Karena saya ngajar sini udah validasi semangka. Kalau udah dicek semangkanya, cari indeksnya. Jadi si ini harusnya sih ada di dalam sini. Mubajir. Sisi ini ya, ini buah apa gue nggak tahu dah. Sama dengan ya posisi sebelum semangka, artinya kita udah tahu indeks semangka itu ada di mana. Dia tuh tadi 3 ya kan, 0, 1, 2 ke 3. Tinggal kita cari tahu posisi indeks sebelum indeks 3 adalah 2. Jadi kita tinggal declare aja before atau index before. Index before itu di sini berarti tinggal posisi semangka dikurangin 1 ya kan. Setelahnya berarti cons index after posisi semangka ditambahkan 1. Lalu untuk mengeluarkan apa buahnya berarti tinggal cons before sama dengan ini kan indeks, ini before berarti kita mencari buahnya bukan indeksnya gitu ya, langsung gitu aja. Sama dengan sebenarnya array saya dalam kurung array saya index before. Gitu. Ini untuk before dan untuk after berarti index after. Ntar gue jelasin, tenang aja.
Artinya cari sesuatu di dalam array saya dengan indeks kedua adalah 012, tepat. Itu berarti 4. 0, 1, 2, 3, 4. Udah ketahuan. Maka adalah before. Jadi kalau kita reload cek ke browser, dia akan menghasilkan buah sebelum semangka adalah buah ini, buah setelah semangka adalah buah ini, buah semangka itu dan bla 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 bla. Log yang ini karena kita udah nggak butuh posisi semangka lagi karena udah tertampung di dalam sebuah variabel. Kita bakal lanjutin ini. Gimana kalau misalkan gue pengen tahu posisi buah pertama itu apa? Buah apa gitu. Jadi ada shorthand yang misalkan .c. Buah awal adalah, kalau pengen yang akhir berarti cons adalah buah terakhir. Array saya .shift dengan array saya yang macam beginian. Supaya lebih mudah lagi. Kalau nggak pakai pop, taruhlah pakai kayak ginian. Emang lu tahu array indeks yang terakhir itu berapa? Iya, kalau lu tahu posisi 4 terakhirnya. Lu kan nggak tahu posisi 4 terakhirnya. Nah, supaya lu tahu posisi 4 adalah posisi terakhir, maka lu harus cari tahu dulu panjang datanya berapa, ya. Panjang data di sini adalah 1 2 3 4 5. Ada 5 data panjang datanya. Kalau kita langsung masukin 5, indeks itu mulai dari 0. 0 1 2 3 dalam array saya ini yang terakhir itu artinya array saya .length 0 1 2 3 4 5 itu kosong, enggak ada apa-apanya. Kita kurangin dengan 1. Maka dia ini masih level yang basic-basic tapi udah kayak begini. Jadi itu kalau di dunia kerja hal-hal beginian, algoritma, logik dan segala macam itu udah pasti biasa. Ya, kita udah bikin gimana caranya membuat array, terus kita juga udah cara panggil value-nya, cara menentukan posisinya. Ada satu hal yang belum gua sebutkan di sini, gua akan hapus dulu. Modelan yang terakhir ke dalam key-nya, karena ini buah-buahan kebetulan. Jadi taruhlah di sini, gua akan hapus dulu dan kita kasih array kosong di sini. Alpuket sama dengan gua kasih di sini alpuket. Alpuket, ini alpuket, jeruk ini urutan ya, bukan berupa kata-katanya apa? Alpuket. Ini jeruk. Jadi ada banyak banget untuk belajar pertama kali buat lu jadi lebih mudah dalam mengerjakan hal-hal di dalam pekerjaan lu nanti gitu, bro. Suffer as I have suffered. Oke, array copy kurang lebih minimal kita harus tahu yang namanya shallow copy dan juga deep. Jadi gue ini sebagai pengalaman dulu aja. Jadi waktu itu gue punya data array bos gue misalnya gitu, dan bos gue ngasih notes ke gue, lu boleh berubah. Gue waktu itu langsung bikin kayak begini duplikasinya dari array tersebut. Oke, taruh di sini new mengelola array, kurang lebih ini yang gue lakukan dan itu cukup goblok bagi gue. Lalu di sini gue taruh console log untuk kalian tahu apa yang terjadi di atas itu nilainya apa sebelumnya ya, dan setelah di copy. Sorry, gue kasih. Ini buah-buahan yang sama, betul? Kelihatan nggak sih? Kelihatan dong harusnya. Buah-buahan yang sama nih. Cuman masalahnya gue nggak sadar ketika gue manipulasi isi array yang baru itu posisi lagi ke notes dari bos gue bahwa yang original itu nggak boleh diubah deh, karena itu penting banget. Lu harus bikin copy dulu, baru lu boleh ubah dari copy yang tersebut. Nah, dan kenapa? Tapi kalau lu pengen tahu, lu coba baca yang namanya shallow copy. Beda pengimplementasiannya aja. Isi nilai di dalam isi array saya itu nggak berubah. Lu bisa pakai di sininya misalnya kayak split operator kayak begini. Jadi kalau kita save balik lagi, slice menghasilkan hal yang sama. Saya kayak gini. Tidak berubah. Atau lu bisa main kayak macam json.parse di sini terus lu kayak gitu. Jadi diperhatikan aja dalam hal mengcopy sebuah array untuk bermain original dan duplikat atau KW-nya. Kalau pengen fokus merubah yang KW-nya dari array yang ini. Terlebih kalau kasusnya misalkan udah ada requirement bahwa original value dari array yang pertama itu nggak boleh berubah, nanti aja langsung manipulasi di dalam array saya aja gitu. Jadi tetap disesuaikan dengan kondisi, jadi nggak bisa. Kan di dalam sini namanya array itu bisa isinya bisa banyak, sebuah objek dengan isian di sini misalnya tomato sama dengan true. Cara pemanggilannya bagaimana? Ini kalau kita array sayanya kita konsol ini sebuah objek, ini sebuah it. Kalau kita mau panggil satu persatu, lalu kalau yang ke satu itu kita 4 sini. 3 it. Kalau misalkan di dalam array yang it itu ada lagi misalkan food kayak begini. Jadi eat food. Kalau lu mau ngambil yang foodnya doang, berarti ini kan multidimensi, bro. Array di dalam array. Jadi kalau misalkan lu pengen ngambil yang food, tadi kan eat food udah muncul ya. Eat food itu ada di 0 1 2 3. 3. Satu dari array yang indeks ketiga lah, pusing-pusing kepada ya. 1 2 3 0 1. Pakai double ya. Termasuk juga sebuah function di dalam sini. Taruhlah di dalam tomato. Nah, kalau kita pengen manggil yes, tapi function terus lu punya variabel array kamu dengan isian di sini misalkan bibir dan juga setan dan juga misalkan trompet. Kalau kita mau combine itu berarti kita bikin satu penampungan dengan array yang mana? Penggabungan semuanya untuk memecah per urutan. Kalau pengen muncul indeksnya itu bisa pakai yang namanya in. List in merge. Kita di sini looping yang merge array. Jadi kalau dilihat 0 1 2 3 4 5 sebanyak data itu. Kalau parameter yang pertama itu parameter nilainya, taruh value dan taruh indeks di sini. Lalu lu kasih form jadi seperti ini. Anggur indeks 0, pisang indeks ke 1, ini indeks kedua atau lu balik-balikin juga boleh. Data dari bagian back end di belakang sana ya, dari API. Taruhlah datanya kurang lebih kayak macam begini. Namanya doang, nggak usah dikasih tahu stacknya apanya kayak gimana. Ya kita bisa pakai banyak cara. Salah satunya misalnya mapping data ya. Taruhlah ini gua hide dulu. Datas.map kayak tadi. Atau kasih konsol udah. Maka akan memunculkan namanya saja. Davres 30. Ntar gua unlock dulu datanya pokoknya. Nah, misalnya datanya kayak gini ya. Terus kita disuruh munculin Davrizal, Budi, Retno dan juga map. Davrizal, Budi, Retno, Satyo. Kalau misalkan disuruh munculin lagi apanya gitu, misalnya PHP, Satyo, C++, kurang lebih kayak gitu. Terus munculin sesuai urutan usia ya kan. Di sini datanya ada usia 30, 40, 23, A and B biasanya. Terus lu masukin di sininya misalkan b. console.log value besar ke yang kecil, berarti lu tinggal ubah ini jadi A, ini jadi B. Cuman ada dari Afrizal, Satyo dan Budi, Retno nggak masuk di atas 3 rutin lagi, ya udah tambahin lagi misalkan pakai .sort gitu ya. Di mana dotnya di depan sini kayak yang tadi misalkan A B B.age kurang dari A.age. Jadinya 40 30 gitu bla 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 ya. Enggak masuk tuh si anak kecil yang umurnya 23 itu enggak masuk. Kalau pengen sesuai urutan dari bawah ya balikin aja.
30, 33, 40. Dan kalau misalkan pengen yang muncul si anaknya doang, berarti di bawah usia 30 itu muncul dia. Kayak gitu-gitu lah kurang lebih ya. Capek ya, gitu kan pusing ya, nggak seru emang sih. Tapi dah gimana belajar kayak gitu, sorting filter. Tapi ini pakai bantuan dari JavaScript-nya, pakai sort filter kayak begininya. Biasanya kalau lamar kerja tuh nggak boleh dipakein map, nggak boleh pakein filter, nggak boleh pakein sort. Kalian mesti bikin kayak algoritma sendiri untuk memecah masalah tersebut tanpa menggunakan itu aja. Semoga bisa bermanfaat dan juga menambah setidaknya wawasan buat kalian yang belum tahu apa yang terjadi tadi sebelumnya. Terus sekarang kalian jadi tahu, oh kayak gitu ternyata, walaupun nggak dipraktekin tapi sebenarnya kalian bisa tahu. Gitu aja. Nanti kita bahas apa lagi, kalian komen aja di kolom komentar, oke? Baik. Kita akan sedikit fun dan juga memusingkan diri dengan yang namanya JavaScript function, karena ada banyak hal yang bisa kita kulik dengan JavaScript function. Nanti akan ada tugas ya buat kalian, tugas besar seru. Jadi ikutin aja video ini. Tapi notes buat kalian yang belum mengikuti video gue sebelumnya tentang JavaScript, bisa dicek playlist JavaScript di channel gue ya. Udah ada 3 video dan ini video keempat. Ikutin dengan dia bisa gini. Pakai buka tutup ya, karena kalau enggak dia nggak akan bisa. Coba dah. Tuh, dia akan muncul functionnya kalau nggak pakai buka tutup. Tapi kalau gue pakai buka tutup di sini, dia akan return nilainya, bukan return functionnya, tapi return nilai dari function itu apa. Kalau gue reload, Lempar sel COD ongkir. Bayar ongkir di tempat, nggak bayar kalau telat. Mau cuan dari trading? Bisa. Nih, pelajarin dulu dasarnya. Gimana candlestick-nya? Ada panjang. dia result-nya keluar dari sini. Kalau gua nggak return, dia result doang seperti ini, maka kalau gua save dan gua reload, undefined. Artinya tuh function harus mengembalikan nilai ya, supaya dia nggak muncul nilai undefined seperti ini, atau tidak bernilai, bukan nilai. Undefined itu tidak bernilai, kayak begitulah ya kurang lebih ya. Oke, kita akan fun sedikit. Taruhlah di sini kita punya function untuk menampung nama seseorang secara dinamis. Artinya kita mesti mengembalikan nilai dari apa yang diketik oleh user. Jadi nanti misalkan ada user yang ngetik add name, Dea Gobles, maka function ini harus mengembalikan nama Dea Gobles ini. Yang artinya kita udah mengirim data dari pemanggilan functionnya. Variabelnya di sini full name. Untuk function add name dipanggil dan dikasih nilai dia adalah return full name-nya. So, maka Dea Gobles masuk sini. Nah, untuk video ini gue akan ubah return-nya, walaupun di JavaScript kan gue hapus dulu alertnya. Ini return gue ganti jadi console.log full dipisah pakai koma. Taruh di sini first name, di sini last name. Di sini kalau kayak gini doang, Dea Gobles undefined. Karena ini, kalau kita tambahin Dea Gobles, tambahin kayak gini Margo Doso, maka udah nggak undefined tuh, karena sesuai. First name terus console log lagi, last name Dea Gobles Margo Doso. Mau ditambahin lagi di sini misalnya nama depan titik 2. Jadi nama depan Dea Gobles, nama marga Margo Doso. Value passing apa kayak selalu ya, passing pengiriman dan penangkapan data kurang lebih kayak begini. Nah, sebenarnya di dalam function JavaScript ini tuh termasuk bagian dari yang namanya argumen bernilai string dengan isian Dea Gobles. Argumen kedua adalah Margo Doso ya. Berapa banyak jumlah argumen yang dimasukin, kita juga bisa lewat yang namanya console.log arguments di dalam functionnya. Kalau kita console log argumen akan muncul kayak beginian. Argumen 2 Dea Gobles dan juga Margo Doso, betul? Untuk manggil yang pertama itu bisa pakai nama depan, yang ini nama belakang gitu, atau nama marga. Sama kayak tadi, tanpa kita for loop lah kurang lebih. Contoh, arguments I Margo Doso. Oh, sorry dari 0 mulainya salah. Dea Gobles. Nama saya Margo Doso. Ceritanya bukan nama depan nama belakang, tapi banyak nama, Fikri Gobles misalnya. Deden, pakai parameter aja dah. Itu untuk studi kasus tertentu kita bisa pakai begituan. Tapi yang paling standar ya username itu bisa, atau pakai koma juga bisa. Dia akan jadi spasi. Nah gitu, gampang-gampang. Ini metode pertama pembuatan variabel ya. Cons ya sedikit lucu di JavaScript memang, tapi ya mau dimaklum. Cons full name. Ya, ini bukan lagi manggilnya bukan lagi pakai add name, tapi tinggal full name. Sama aja hasilnya. Itu bisa juga kayak gitu. Jadi dijadiin sebuah variabel. Cons full name, ini gue balikin lagi ya. Normalin kayak gitu. Full name sama dengan new function, pakai F gede dalam kurung seperti itu. Parameter ketiganya adalah return value-nya. Return first name atau console boleh dah. Console.log anjay first name, last find undefined. Kenapa? Karena belum kita masukin di sini. Dea, pilih ini atau pilih ini terserah, sok coba pusingan yang mana. Tapi enaknya kalau pakai beginian tuh bisa kayak macam gini, Pak. Misalkan di sini X, di sini Y. Console.log X plus Y. Gitu. Atau bahkan misalkan lu return lah. Return sum sama dengan X plus Y. Taruhlah di sininya 1, 3, 1,2. Langsung tuh bertambah. Atau sininya console log deh biar enggak capek di luar gitu. Ntar. Ya kan? Console log in sum tuh. Console log X plus Y. Ya kita panggil sum 2. Nan. Oh belum diisi. 2 plus 4, 6 ya. Ini cara pertama. Ini cara kedua. Nah, kayak gini. Cons sum 3 sama dengan sum 3. 3 ditambah 6. Cara pertama pakai new. Cara kedua standard function. Cara ketiga row function. Seperti itu. Dia adalah X plus 2 tambah 2, sum 3, 3 tambah 3. Putar yang namanya hoisting. Jadi buat kalian yang belum tahu, ada yang namanya hoisting di JavaScript yang mana variabelnya bisa di sini var data sama dengan 1, lalu gua console log di atasnya data, satunya ada. Itu berlaku untuk variabel. Kalau gua ganti cons kayak gini nggak bisa karena variabel cons itu menolak karena seolah-olah data ini belum ada nih di JavaScript, ada yang kopak lain. Kalau gua naikkan ke atas maka dia 1. Itu berlaku di function ternyata hoisting ya. Contoh, ini gua naikkan ke atas. Ini kan di bawah nih gua bikin deklarasinya, gua akan naikin ke atas. Lihat apa function dijadikan sebuah variabel salah satunya. Kalau gua komen yang 1 jadi masuk ke yang bagian ini dan ini, yang 2 masuk loh. Bisa masuk karena sum 3 before initialisasi. Itu panggil. Mau di atas mau di bawah juga enggak ngepek dia. Tuh.
Ya, ngerti nggak maksudnya hoisting? Kurang lebih tadi udah gue praktekin juga sedikit. Cuman sebenarnya ada banyak problem yang nggak bisa terlalu banyak menjelaskan tentang hoisting itu sendiri. Mungkin nanti kalau kita studi kasus based on project ya bro ya. Oke, jadi sebelum tugas gue akan rekap dulu. Untuk membuat function itu setidaknya ada 3 cara seperti ini. Konsol. Dan juga untuk setiap function itu kita bisa pakaiin apapun di dalamnya ya. Misalnya, jika bla bla bla, nah itu bisa ya. Untuk mainan function itu terserah lu dalamnya tuh apa aja, function random dan segala macamnya kayak gitu ya. Return dalam konsol, ini konsol. Jadi di sini terserah lu mau random dan segala macamnya. Terus divalidasi lagi contoh. Gitu. Ini kurang dari 200. Nah, ini lebih dari 200. Wow, lebih dari 200. Berarti ya kalau lu mau muncul kayak gitu. Ya, kurang lebih gitulah. Jadi function itu terserah lu ya, mau apapun isinya, mau gimana logiknya lu masuk. Yang pertama tugasnya adalah membuat perhitungan. Yang kedua apa? Kalau berhasil ntar gue restore, oke? Dan kalau di hari pertama pastinya, karena ntar banyak yang ngirim, pusing juga gue restore, capek. Dua tugas ini semoga berhasil kalian. Kalau berhasil setidaknya berarti mengerti yang namanya function. Dua itu kan kurang dari 5, maka masih berlanjut nih Z++. So artinya data ke 2. 4 apakah kurang dari 5? Masih kurang dari 5, maka munculkan lagi output data ke 4. Oke, perbedaan ketiganya itu apa? Yang pertama statement 1 ya, harus diikutin statement 2, diikutin statement 3. Statement 1 itu adalah inisialisasi awal atau variabel default ketika pertama kali mau lu looping. Variabel loopingannya mulai dari berapa? Inisialisasi. Jadi kita ganti, taruhlah variabelnya itu let i, biasanya kan i itu tuh kayak macam iteration kayaknya, atau i index, itu juga bisa juga ya, tergantung lu aja, mau a juga boleh, mau x, mau f, selalu cuman biasanya itu i, karena biasanya itu i maka kita mah z aja ya. Z sama dengan 0. 0 adalah pertama kalinya JavaScript tereksekusi itu 0 duluan kalau untuk looping yang di codingan kita ini. Jadi dia akan tereksekusi mulai dari 0. Titik koma, bukan pakai koma ya, tapi pakai titik koma. Statement kedua itu berisi kondisi. Kondisinya apa? Awalnya 0, jika z-nya kurang dari 10 atau 5, maka apa yang akan dilakukan itu ada di statement ketiga. Biasanya itu z++ untuk menambahkan nilai z-nya. Jadi kalau dibaca, z pertama kali bernilai 0, lalu ada kondisi di mana ketika z itu bernilai kurang dari 5, pakai titik koma, maka z-nya akan bertambah nilainya. Dan gua akan melakukan console log di sini, data ke strip z. Biar tahu. Kalau gua save, data ke 0 makan 1 2 3 4 5. Betul? Ada 5 ya. Jadi sebenarnya datanya terurai sebanyak 5 kali. Cuman karena mulainya dari 0 maka kayak gini. Kalau pengen mulainya dari 1, pakailah sama dengan di sininya. Jadi penambahan dari z-nya, yang mana z-nya saat ini adalah 1. So z akan naik menjadi 2 dan console log akan muncul ke permukaan menjadi seperti ini. Data ke 1. Sekarang plus. So artinya data ke 2. Terus 5, maka akan muncul lagi output data ke 3, 4. Sekarang z-nya naik lagi. Jadi data ke 5, Z sama dengan dari 5, bahkan nggak kurang dari sama dengan 5. Jadi untuk data yang ke 6 itu tidak akan masuk yang ini. Jadi berakhir di sini, end of loop. Jadi pertama kali ini dieksekusi 3, kalau berhasil yang 3 nambah lagi jadi 4, ini nambah lagi sampai ke posisi akhir atau dibalikin atau decrement ya bro ya. Ini kan increment 1 sampai 5 ini hancur pokoknya. Harusnya dari sini 5 turun ke 1 aja biar lu tahu kalau terjadi logic error tuh akan kayak gimana. Nah, kurang lebih ya kita coba running di sini aja. Data ke 5 sama aja tapi by the way. Jadi enggak terlalu berpengaruh. Gua akan mulai dari Node.js aja. Dan ini bisa lu kombinasikan juga dengan lain-lain ganjil genapnya kayak gitu. Misalkan Z modulus 2 atau sisa bagi dari 2 sama dengan 0, maka What do you want to pawn? I want to use all my gold to go to Rome. You don't have it. kalau tidak sama dengan 0, maka pas gua running itu data ganjilnya. Ya bisa menarik lah pokoknya untuk mainan loop ini bisa sangat menarik. Taruhlah ini ada 100 misalnya atau berapa ya 1000 lah boleh. Kalau kita running, nah kan terurut tuh dari atas sampai ke bawah nih Pak. Ya, 19 17 19 13 11 9 7 5 yang sama kurang lebih yang kayak gini juga ya. Sekarang gua akan coba konversi for ini ke while dengan cara kita bikin satu variabel baru di luar atau gini aja lebih enak deh ya. Let enggak deh dari 0 aja lagi ya. Let x sama dengan 1. Ya kalau yang for itu pakai z, kalau yang while itu pakai x. While x kurang dari sama dengan 10, ini juga kan 10 kan sama. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan mengkonsol.log data y ke kok y sih? Data x ke x. Terus x-nya dipluskan. 10 nih. Nilai berapa? Terus dicek lagi 1 3 5 7 9 untuk yang for. If x persen 2 tidak sama dengan 0, maka konsolnya naik lagi. Jadi y ya dual ya. Let y sama dengan 1. Do, lakukan apa dulu kalau do while? Konsol dulu data y while. Nah, while di sini bro. While y kurang dari kalau gua save dan kita running lagi. 1 nih ya, y-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, oke. Ganti x-nya jadi y. Terus kita klik. Oke, perbedaan ketiganya itu apa? Kita taruh if-nya hapus dulu. Ya, kita ganti aja if-nya, ilangin biar membuktikan perbedaannya apa biar kelihatan sampai 5 semuanya aman ya, z x y. Sekarang untuk perbedaan yang while dan do while itu sampingannya, kondisi awalnya adalah x 10. Kalau dibaca, apakah 10 kurang dari 9 5? Y, enggak ada x sama sekali di sini. Berbeda dengan tuh dinormalin lagi. Terus untuk y gua karena ini do while, jadi dia akan melakukan terlebih dahulu yang akan ke running 1 kali. Lihat di sini data y ke 10. Yang ini kalau tereksekusi 1 kali. Kalau gua run lagi, ya kurang lebih kayak gitu perbedaan. Kita lanjutkan materi for yang kurang lebih kemarin udah kita bikin tentang for dan juga while dan juga do while. Sekarang kita masuk ke for of dan juga for in dan juga for each dan juga map, yang mana ketika sebuah kita lanjutkan materi for yang kurang lebih yang banyak tentang for dan juga while dan juga do while. Sekarang kita masuk ke for of dan juga for in dan juga for each dan juga map, yang mana ketika sebuah variabel itu punya nilai yang banyak, multiple values. Contohnya pacar saya, nama variabelnya, dan di dalam pacar saya itu ada
banyak nama, misalnya daftar Vexana. Misal contohnya kayak gitu ya. Terus untuk yang pertama kita akan coba for of terlebih dahulu. Apa fungsinya? For of itu supaya kita tahu isian dari ini tuh apa. Untuk penulisan formatnya kurang lebih kayak gini. Pertama kita ketikkan for dalam kurung, kita bikin satu variabel baru namanya pacar dari variabel multi values pacar saya. Variabel pacar saya itu punya banyak values dan values ini semua akan direcah diulang di bagian variabel baru yang namanya pacar. Nah, akan terbaca sini perbedaannya. Console.log pacar saya. Itu datanya termapping satu persatu, terpisah gitu. Kurang for in kita ganti aja langsung for in kayak gini. Ini artinya kita mendapatkan indeksnya. Kita bakal dapetin nilai indeksnya dari array yang udah kita buat di atas ini. Kayak of itu kita dapat values-nya. Kalau for each itu kita dapetin apanya bang? Kita cobain di sini. Ini gua awasin ya. Artiannya elemen itu apa yang mau kita ambil atau variabel yang mau kita jadikan sebagai values yang sudah tercah gitu loh. Taruhlah variabelnya kayak tadi pacar. Lalu gua konsol di sini pacar. Kalau kita running ada Agnes Putri Marino Angela Vexana. Itu muncul kayak awal lagi. Tapi bedanya for each lu bisa masukin indeks di sini dan lu bisa tambahin ke sini indeksnya. Jadi lu bisa dapetin indeks array-nya dan juga values-nya. Kurang lebih kayak gitu. Agnes 0, Putri 1, Marino 2, Angela 3, Vexana 4. Kalau pengen ini jadi 1 2 3 4 ya udah lu tinggal tambahin plus 1 aja di sini. Jadi 1 2 3 4 5 gitu kurang lebih. Itu untuk yang for each. Kalau yang map ya sama aja, ini tinggal ganti jadi map. Enggak ada beda udah. Tuh. Kurang lebih itu cara penggunaan for all, for in dan juga for each. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke video berikutnya Ya pastilah. Bye bye. Sering mendapatkan masalah di JavaScript ketika belajar pertama kali JavaScript dengan belajar yang dan pemahaman. Terus gue punya 3 biji misalnya gitu. 1, 2, dan 3. Oke. Toga lagi apaan tuh anjir? 3. Ya. Kalau kita running ini satu persatu, ini biarin satu taruh. Nanti ke output yang berjalan apa? Apakah 1, 2, 3 yang mana sebelumnya itu berjalan seiring dengan urutan step by step yang kita ketik di sini. 1 1 2 2 3 3. Walaupun ini kita ketik 1 2 3 di sini, tapi karena di tengah-tengah di function yang kedua itu berjalan secara asinkronus, maka kalau kita run 1 3, 2-nya datang 3 detik kemudian. Ya gitu. Ngerti enggak? Ini asinkronus nih. Function kedua asinkronus nih. NJS. 1 3, 2-nya nanti. Nah, contoh kayak gini biar nggak pusing, gue tambahin di sini konsol function 2 mau dieksekusi. Gini, biar kalian ada gambaran. 1 function 2 mau dieksekusi, 3-nya udah keeksekusi duluan, 2-nya nanti. Jadi bisa dikatakan asinkronus secara paling mudah bagi gue untuk menjabarkannya adalah sebuah function yang bisa berjalan secara paralel dalam pengeksekusiannya dengan function-function lainnya. Jadi dia tuh tetap jalan walaupun lu masih mengeksekusi hal-hal lain. Contoh kayak di antrian kayak gitu-gitu. Kalau digambar kurang lebih kayak begini apa ya? Sebentar. Contoh di sini tuh ada ya standar lah kayak antrian-antrian begituan ya. Ini contoh ada manusia, ada dapur lah gitu. Taruh ini dapur. Ini lobby pemesanan di sini misalnya nih. Apa sebetulnya teh kasir ya gitu, kasir untuk mesen misalnya nih. Sini ada orang-orang nih. Contohnya di sini ada orang-orang antri. Ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5. Si belum kelar nih, lagi pada masak. Ini mesen, Pak Kasir, burger 2. Kata kasir, ya udah oke, kata nomor 2 nungguin nih nomor 2 nih. Nomor 3 enggak bisa juga, dah harus enggak beli burgernya. Enggak pada bubarin semua karena sistem. Ini gua hapus dulu, bentar. Ada orang ngantri di sini, 1. Ini ceritanya nomor 1 nih. Pak Kasir, pesen dong. Ini nomor 1 ya, ini 2, ini 3, ini 4. Kata kasir pesan apa? Burger 1 biji, oke. Oke, kasir progres ini. Biji yang jumbo, super jumbo, itu paling cepat nomor 2 di sini. Maka dikembalikanlah yang 2 dulu walaupun si kasir nomor 1 itu pesan duluan. Si kasir nomor 1, si customer nomor 1 itu pesan duluan, tapi karena tugasnya di dapur yang nomor 2 itu tugasnya mudah. Untuk buat tahu gejrot itu cuma potongin tahu, masukin cengek, kasih kuah, balikin. Jadi, yang pertama, yang mana yang paling cepat dieksekusi nih? Oh, si 3 ternyata 3 bye-bye. Nah, si 1 karena secara gambaran sederhananya seperti itu. Nah, kalau di contoh programnya tadi kayak gini untuk kalau nggak percaya ini kita buktiin, nggak di delay pakai dataset function gitu kurang lebih. Itu materi pertama supaya kalian bisa cukup paham tentang yang begini-beginian yang mungkin susah untuk ditangkap memang karena gue pun dulu belajar kayak ginian susah untuk nangkepnya. Sampai akhirnya nanti di industri itu ada banyak hal yang seperti ini dan mengerti sendiri ternyata oh kurang lebih ini ya kita pakai ini tuh ketika ini gitu kurang lebih get user gitu. Di sini gue punya token yang mana tokennya ceritanya ketika login akan generate gitu. Jadi gue bikin sebuah random token aja ini apa ya sebagai biar mempermudah kita aja dalam cukup lah gini juga. Lalu di sini akan mereturn sesuatu yang isinya tuh objek. Taruhlah objeknya adalah token. Kita akan mendapatkan token ketika login gitu ya. Token, sini kita kasih username misalnya parameter, kita akan kembalikan lagi. Gitu. Nah, kalau kita panggil di sini ini biarin dulu kayak gini, kosong. Oh, D_Afrizal. Jadi ada user yang login dengan nama D_Afrizal lalu kita munculkan dia ngapain gitu. Misalnya di sini syaratnya harus ada tokennya. Contoh aja nih mah, misalkan untuk get user kita butuh token untuk mengakses function ini. Xkey gini aja deh, Xkey 123 misalnya. Jadi kalau user panggil function ini bukan pengembalian nilai ini gitu. Dengan token yang ada di dalam user sini, user.token ya. API key sama dengan kayak begini. Console.log API key. Harusnya kita bisa dapetin API key-nya ya. NJS. Kayak gini kosongan kalau kita running .token karena user.token di sini kita udah punya ya kan. Console.log user.token. Kita punya di sini kalau kalian lihat. User tokennya ini misalnya get pictures. Gini. Get picture syaratnya harus punya API key. Jadi nyambung kayak begitu. Ini kita biar simulasi asinkronisnya enak nih. If, jadi sini gue bikin kumpulan gambar nih. Cons pictures sama dengan contohnya gini aja deh. Gitu. Tinggal panggil fungsinya, kita bikin dulu satu cons API key. Di sini kita udah punya API key ya. Dan API key ada di dalam API key. Jadi ini kita bisa bungkus kayak begini. Kayak gini, betul. Kalau kita console get. Jadi awal kita ada generate tokennya dari get user, dari login. Terus kita dapetin API key dari get usernya token yang diambil dari function login setelah berhasil loginnya. Gitu. Itu kan ada delay ya, ada waktu jeda proses ketika kita request ke situ. Ceritanya ada waktu jeda 200 milisecond ketika kita mau mengembalikan respon dari server ke rusak. Kenapa rusak?
Karena ini ada jeda dulu. Kita pas eksekusi yang get user di sini, karena ini berjalan secara asinkronus. Kalau kita bedah, ini gua hapus dulu ya. Ketika lu console log atau lu bikin sebuah function baru untuk user, yang mana usernya itu bisa login, undefined. Oke. Di sini gua kasih console.log memvalidasi data atau processing gitu. Processing, memvalidasi data. Karena kecepatan duluan, padahal ini harus nunggu dulu. Caranya adalah kita bisa pakai beberapa hal. Yang pertama, pasang callback di function ini. Oke, gua akan taruh di sini callbacknya sebagai parameter. Lalu yang gua return itu bukan return kayak begini, tapi callbacknya yang akan gua kasih nilai. Begini. Callback gua kasih nilai. Dan ini bukan lagi kayak begini, tapi pakai bukan adalah di sini lu harus spacing lagi satu hal gitu. Ini kita nggak bisa main kayak gini lagi nih, nggak bisa. Kita harus tangkap nilainya itu lewat sebuah parameter ya. Nah, kita akses dengan cara function gitu, function gitu. Tanpa nama pun lu akan bisa mendapat player NJS getting data hore, oke, out atau response lalu NJS. Oke, cukup paham nggak sampai sini? Jadi kayak muter gitu loh. Gue sambil aus ngomong mulu. Begin. Kita konsol log usernya di sini. User adalah undefined. Nggak bisa kayak begitu pak, karena kita mainannya callback. Gitu. Nggak bisa kayak gini. Jadi kita kalau mau lanjut ke yang get user bagaimana? Kita pakai metode callback seperti ini. Langsung ambil ke dalam token. Kalau gue running, itu di dalam sini. So, lu tinggal panggil get user di sini. Oke. Dan lu masukin token get user token. Kalau gue console log API key-nya, ini kenapa masih dapat? Kenapa nggak pakai callback kan dia masih dapat? Kita kasih di sini set mode. Ya, sini tuh di second, Pak. Gue kasih sini lagi ya, console.log processing API key. Now. Oke, yang ini processing token user now. Oke, kalau kita coba nggak akan bisa tetap. Processing token user now dapat berhasil. Tapi pas API key undefined. Oke, nggak masuk nih, di sini nggak masuk. Mana? Salah ini maaf di atas di sini. Processing token user now aman, processing API key now. API key-nya nggak dapat. Cukup paham sampai sini? Berarti apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah karena dia sudah ada sinkronusnya, maka di sini kita harus bikin callback untuk get user. Callback. Bahasa Inggrisnya data token dalam kan? API key-nya ada di sini. Faktanya, sepanjang tahun 2023 aja, Polri sudah menerima laporan kasus kejahatan cyber sebanyak 3. Masuk langsung ke dalam responnya. Jadi di sini tinggal console API key, NJS, get picture, new, return picture slow sama dengan console.log pic. Kan gambar ke server, itu ada waktu, jadi kita kasih set mode sini. Kita akan return sebuah picture. Oke, ini masih sama nih, gua run. Oke, ganti return jadi callback. Kasih kayak gini. Di sini nggak bisa lagi. Dalam function ini ada apa? Ada responnya. Lu bikin pemanggilannya pictures. Ganti objek picturesnya jadi pic. So di sini kita manggil tinggal pic. Di sini juga tinggal 1500 milisecond. Contoh, kalau key processing picture now dapat gitu. Cuman pertanyaannya adalah apa ya harus sampai melorot seperti ini? Ini disebutnya nested callback ya. Promise juga, lu bisa pakai yang namanya promise. Jadi kalau ini gua konversi, gua akan bikin satu file baru di sini. Gua pindahkan ini ke sini dulu. Gua kembalikan ini ke kosongan lagi. Kita bakal dan ini gua hapus lagi. Oke. Ini kita return seperti biasa. Jadi sini gua akan return promise seperti ini. Oke. Lalu set mode ini gua masukkan ke dalamnya. Jadi set mode ini maka gua akan violatekan else atau enggak salah gini aja. Success udah gini aja. Kalau kita coba running ini di sini karena kan username tidak sama dengan di Afrizal maka violate urung data. Harus di Afrizal ceritanya. Kalau kita konsol log usernya karena user itu ada di dalamnya lagi. Kalau callback tadi di sini function ya kan. Kalau promise ya, promisan itu kita ya kayak begini aja gitu terpisah. Kalau kita run lalalanya muncul artinya di dalam function response sama kayak yang tadi ya. Jadi ini kalau kita konsol log response return promise di sini. Ini if-nya di dalam sini ya. Oke, bentar gua kasih return new dan ya ini function ya. Ini ada callback-nya 2 biji. Lu masukin ini di sini. Jika tidak ada atau kita balikin aja no token ya, no token aja gini lah. Sorry. No token. Ini misalnya. Ini enggak akan bisa cannot access token. Oke, sorry undefined tadi tokennya itu kita nggak bisa passing ambil langsung destruktur seperti ini. Kita mesti kasih objek di pas loginnya. Pas return token kita harus kasih kayak begini. So, sekarang harusnya kita bisa dapetin responnya. Ya, responnya API-nya dapat. Jadi ini gua buka lagi, kita konsol API key-nya doang. Lalu kita NJS lagi. Key-nya dapat, tinggal sekarang berarti get picture. Nah, itu tadi sekaligus simulasi yang violate-nya ya. Jadi kalau di promise itu kan ada 2, ada success, ada fail. Fail-nya itu tereksekusi ketika nanti seperti hal-hal yang tidak terduga gitu. Nah, di sini pun lu bisa di user ini, sini then, di sini catch, r, console.log, r. Pusing-pusing lu codingannya lu ya. Ini hanya syaratnya di Afrizal tadi akan tereksekusi ini lancar-lancar aja. Ya, lancar-lancar aja. Tapi kalau di sini bukan di Afrizal, gua taruh sini 1 dia akan masuk ke catch ini karena secara logik di sini dia harus bernama di Afrizal, jika tidak akan masuk ke fail gitu. Sorry wrong data. Jadi kalau gua run harusnya ke sorry wrong data. Ya, itu terjadi karena promisan ini punya 2 callback success dan fail. Akan nested seperti yang tadi sama aja. Nah, async await lah solusinya. Ini gua hapus lagi ya. Langsung eksekusikan promise pending tuh. Kalau kita bikin kayak begini, user NJS pending. Kita bikin satu function yang asinkronus, async function. Karena dia udah ada keyword async di sini. So, artinya karena kita bisa langsung kayak gini sama dengan await ke get user dengan syarat token seperti ini. Kalau udah punya API key, kita punya syarat lagi di sini sebuah pictures ya, sebuah pic yang mana tadi itu
pick ini kita return di sini ya, picture. Jadi pick langsung. Await get pictures dengan syarat API key. Kurang lebih gitu. Kalau kita console log semuanya, console.log misalnya gitu. Token Anda adalah token, API key Anda adalah API key, dan satu lagi data picture-nya pitch. Request gambar Anda berikut ini. Hasil request gambar berikut ini gitu. Jadi kalau gua run sekarang masih terjadi error. Kenapa? Karena pitch itu ada something wrong. Tunggu. Pitch return, ini masih return, ini belum dikasih promise ya. Mohon maaf. Ini kita kasih promise di sini. Return new promise, gampang ya caranya ya. Tadi kan kita pakai arrow function nih, arrow function. Ini bisa pakai nggak arrow function juga bisa, sama aja. Jadi yang paling mudah sih arrow function seperti ini, tinggal masukin if-nya ke sini gitu. Ini kasih success atau fail. Kalau orang lain biasanya tuh reject dan apa satu lagi? Resolve ya, resolve and reject gitu. Kalau gue sih success dan failed kurang lebih kayak gitu. Biar gampang aja dibacanya gitu. Resolve, reject. Right. Jadi jika API key-nya ada maka sini. Nah, kita bagiin lagi logiknya. Jika tidak ada API key maka failed, no API key. Cannot access misalnya gitu. Ya. Tapi jika tidak maka kita akan return ke success di sini. Seperti itu. So, kalau kita running lagi, token Anda adalah sekian, API key Anda adalah segini, hasil request gambar Anda berikut 1 2 3 gitu. Right? Cukup paham tentang asynchronous JavaScript dari pengimplementasian yang kita lakukan hari ini? Bagaimana? Kalau misalkan kita nggak pakai ini. Jadi masuk ke catch-nya itu di sini. Try terlebih dahulu, terus lu catch di sini. Catch R. Oke, console.log R-nya. Kurang lebih. Kurang rapi ya, mohon maaf bentar. Salah nggak masukin token misalnya di sini. Kita run. Oke, kalau kita benar tokennya benar tapi API key-nya salah. Tentang asynchronous di JavaScript ini durasinya udah lumayan lama. Semoga kalian cukup paham tentang hal yang beginian. Semoga bisa mudah dicerna. Kalau misalkan ada hal yang secara teori kan banyak hal-hal seperti ini dan pengimplementasinya kadang-kadang beragam. Pesawat ibu sudah mendarat. Baiklah, sekian dari saya. Bila banyak kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.